Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman alam, memiliki berbagai bentuk bentang lahan, diantaranya bentuk lahan fluvial. Dengan ribuan sungai yang mengalir melalui hutan tropis, dataran rendah, dan pegunungan, sistem fluvial di Indonesia sangatlah beragam. Fluvial sendiri merupakan studi tentang bagaimana sungai membentuk landscape. Proses ini melibatkan erosi, transportasi, dan sedimentasi yang membentuk berbagai bukitut seperti saluran sungai, floodplain, dan delta. Dalam video ini, kita akan menjelajahi interaksi yang kompleks antara sungai, aliran air, dan bentuk-bentuk bentang lahan yang dihasilkan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang skala dan variasi. Skala dan variasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, berbagai skala analisis. Sungai dapat dianalisis pada berbagai skala, mulai dari skala mikro dan skala makro. Analisis pada skala yang berbeda membantu memahami dinamika dan proses yang terjadi di setiap level. Yang kedua, variasi bentuk saluran. Bentuk saluran sungai bervariasi secara signifikan yang tergantung pada lingkungan fisik dan kondisi iklim. Contohnya, saluran di daerah pegunungan mungkin lebih curam daripada daerah dataran rendah, cenderung lebih lebar dan lebih lembut. Yang ketiga, faktor lingkungan. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama, iklim. Sungai di daerah iklim basah mungkin memiliki aliran permanen, sementara di daerah kering mungkin hanya mengalir pada musim tertentu. Yang kedua, ada geologi. Jenis substrat, batuan atau endapan yang membentuk dasar sungai berpengaruh pada bentuk dan stabilitas saluran. Yang ketiga, ada vegetasi. Kehadiran vegetasi di sepanjang tepi sungai dapat mempengaruhi erosi dan sedimentasi yang pada gilirannya mempengaruhi bentuk saluran. Aspek yang keempat, saluran multifungsi. Beberapa sungai memiliki saluran yang dapat berubah bentuk dan fungsi berdasarkan pola aliran, seperti aluran terurai dan saluran berkelok, yang berkembang seiring dengan waktu. Yang terakhir, yang kelima, skala temporal. Variasi juga terjadi dalam waktu dengan sungai yang dapat mengalami perubahan sungai akibat banjir besar atau perubahan iklim jangka panjang. Selanjutnya adalah substrat saluran. Substrat saluran dalam geomorfologi fluvial adalah material yang membentuk dasar dan tepi saluran sungai, mempengaruhi proses erosi, sedimentasi, dan pola aliran. Substrat saluran terbagi menjadi 2 tip. Tip yang pertama yaitu saluran batuan, yang terbentuk dari dasar batuan stabil dan memiliki proses erosi yang lambat, karakteristiknya lebih teratur. Yang kedua, saluran aluvial, terbentuk dari endapan lebih dinamis dan dapat berubah cepat akibat erosi dan pengendapan. Jika dilihat dari segi resistensi erosi, saluran batuan lebih tahan terhadap erosi dibandingkan saluran aluvial yang mudah terbawa erosi. Vegetasi juga turut mempengaruhi saluran. Di tepi saluran membantu menstabilkan dan mengurangi potensi erosi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basin drainase. Basin drainase atau catchment area adalah area yang mengalirkan air dan sedimentasi ke saluran sungai tertentu. Basin drainase dibatasi oleh drainage divide. Batas ini memisahkan aliran air antar basin dan dapat bervariasi dari beberapa hektar hingga jutaan kilometer persegi. Basin drainase terdiri dari saluran utama dan anak-anak sungai, di mana saluran utama mengalir dari hulu ke hilir. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi basin drainase. Yang pertama, ada faktor geologi. Struktur geologi dan jenis batuan dapat mempengaruhi infiltrasi dan aliran. Yang kedua, ada iklim, di mana curah hujan menentukan jumlah air yang mengalir. Yang ketiga, ada vegetasi. Vegetasi mampu mempengaruhi infiltrasi dan mengurangi erosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses transportasi air dan juga sedimen. Air dari hujan atau pencairan salju mengalir ke sungai, membawa sedimen tererosi dari tanah. Proses ini membentuk dan memelihara saluran sungai, termasuk pengendapan di dasar sungai dan pembentukan saluran aluvial atau bar. Yang kedua, ada peran dalam ekosistem. Basin drainase menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan juga fauna. Kualitas air dan ketersediaan habitat di sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi basin drainase. Selanjutnya yang ketiga, ada pentingnya pengelolaan. Pemahaman basin drainase penting untuk pengelolaan sumber daya air, pengendalian dan juga perlindungan dari banjir,
sehingga aktivitas manusia itu seperti pembangunan dan juga pertanian itu dapat mempengaruhi aliran air dan kualitas sedimen, sehingga perlu pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang erosi dan sedimentasi. Dalam geomorfologi fluvial, erosi merupakan pengikisan material dari permukaan tanah dan batuan oleh aliran air melalui mekanisme fisik dan kimia. Erosi ada beberapa macam, diantaranya erosi permukaan, yaitu pengikisan material oleh aliran air di permukaan tanah. Selanjutnya ada erosi bank, yaitu pengikisan di tepi saluran sungai yang menyebabkan saluran menjadi lebih lebar. Selanjutnya ada erosi dasar saluran, yaitu pengikisan material dari dasar sungai yang mengubah ke dalam dan bentuk saluran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi erosi, yaitu kecepatan aliran. Apa sih kecepatan aliran? Aliran cepat mengikis lebih banyak material. Selanjutnya ada tipe substrat, yaitu substrat lunak lebih mudah tererosi. Yang ketiga ada vegetasi, yaitu menstabilkan tanah dan mengurangi kecepatan aliran. Selanjutnya ada sedimentasi, merupakan proses di mana material tererosi seperti pasir dan lumpur ditransportasikan dan didepositkan di lokasi tertentu. Lanjut ada proses sedimentasi, yaitu transportasi sedimen. Sedimen tererosi di bawah ke hilir dengan partikel besar sebagai bedload dan partikel kecil sebagai suspended load. Selanjutnya ada pengendapan yang terjadi saat kecepatan aliran menurun, menyebabkan partikel mengendap di area dengan arus lambat. Lanjut ada dampak erosi dan sedimentasi, yaitu pembentukan saluran. Pembentukan saluran berkontribusi pada perubahan bentuk saluran seperti meander dan bar. Selanjutnya ada kualitas air. Erosi meningkatkan sedimentasi yang dapat mempengaruhi kualitas air dan ekosistem akuatik. Lanjut ada perubahan habitat. Perubahan habitat mempengaruhi biodiversitas di perpanjang saluran sungai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe saluran dalam geomorfologi fluvial. Tipe saluran dalam geomorfologi fluvial mencakup beberapa kategori utama. Yang pertama, saluran aluvial, yaitu ada saluran lurus atau straight channels, jalur relatif lurus dengan sedikit perubahan arah terjadi di area dengan energi aliran rendah dan substrat kuat. Kemudian yang kedua ada saluran berkelok atau meandering channels, memiliki pola berkelok dengan erosi di sisi luar kurva dan sedimentasi di sisi dalam. Umum di dataran rendah dengan sedimen lunak. Kemudian ada saluran terurai atau braided channels, ditandai dengan banyak cabang dan pulau kecil dari pengendapan sedimen. Ditemukan di daerah dengan aliran fluktuatif. Kemudian ada saluran anabranching. Saluran ini memiliki dua atau lebih saluran terpisah yang mengalir di antara pulau-pulau besar, relatif stabil dengan sedikit migrasi lateral. Kemudian ada saluran batuan atau bedrock channels, terbentuk di substrat batuan keras, lebih stabil dan kurang terpengaruh oleh perubahan aliran. Proses erosi berlangsung lambat dan memerlukan banjir besar untuk modifikasi. Kemudian ada saluran campuran atau mixed channel, mengandung elemen dari saluran aluvial dan batuan, menunjukkan variasi dalam kedalaman dan lebar, serta dapat berubah bentuk dengan cepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi tipe saluran, yang pertama ada geologi, jenis substrat mempengaruhi bentuk saluran. Yang kedua ada iklim, curah hujan dan pola aliran menentukan jenis saluran. Kemudian yang ketiga ada vegetasi, mempengaruhi stabilitas tepi saluran dan proses erosi. Kemudian dampak lingkungan. Yang pertama ada habitat. Tipe saluran menyediakan habitat berbeda bagi flora dan fauna akuatik. Selanjutnya ada kualitas air.
bentuk saluran mempengaruhi aliran dan sedimentasi yang berdampak pada kualitas air dan kesehatan ekosistem. Memahami tipe saluran ini membantu dalam analisis dinamika sungai dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem fluvial. Sistem fluvial sendiri adalah jaringan interaksi antara sungai dan lingkungan, mencakup proses fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi aliran sungai, transportasi sedimen, dan juga bentuk saluran sungai. Ada beberapa komponen utama yang dibahas dalam fluvial. Aliran air, komponen utama yang dipengaruhi oleh curah hujan dan pencairan salju, menyediakan energi untuk proses geomorfologi dan mengangkut material. Yang kedua, ada sedimentasi. Proses ini merupakan proses di mana material tererosi didepositkan membentuk fitur seperti bar dan juga floodplain. Yang ketiga adalah basin drainase. Area yang mengalirkan air dan sedimen ke saluran sungai berfungsi sebagai sumber air dan material. Yang ketiga ada proses dinamis. Ada erosi yang merupakan pengikisan di tepi dan dasar saluran yang mengubah bentuk saluran. Yang kedua ada transportasi. Material tererosi dibawa sebagai suspended load atau bed load. Dan juga ada deposisi. Ketika aliran melambat, sedimen mengendap, membentuk delta atau floodplain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi dengan lingkungan. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, pengaruh vegetasi. Mengurangi erosi dan stabilisasi tanah, penting untuk kualitas air. Kemudian, kualitas air menjadikan proses fluvial mempengaruhi kualitas air dan dapat membawa polutan. Ekosistem juga turut menyediakan habitat bagi berbagai spesies, penting untuk kesehatan ekosistem. Kemudian ada pengelolaan sistem fluvial. Pengelolaan sumber daya air penting untuk konservasi air dan pengendalian banjir, menjaga kesehatan sungai dan juga ekosistem. Dampak aktivitas manusia seperti kegiatan seperti pembangunan dan pertanian dapat mempengaruhi sistem sehingga praktik berkelanjutan diperlukan. Kemudian selanjutnya ada pentingnya penelitian. Penelitian sistem fluvial membantu memahami evolusi sungai dan memberikan wawasan untuk perencanaan dan konservasi yang lebih baik. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem fluvial, kita dapat lebih efektif mengelola dan melindungi sumber daya air serta menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Dan yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan dalam geomorfologi fluvial. Yang pertama, iklim. Curah hujan. Pola curah hujan mempengaruhi aliran sungai. Daerah dengan curah hujan tinggi memiliki aliran yang lebih stabil. Temperatur mempengaruhi pencairan salju dan penguapan, berdampak pada ketersediaan air. Selanjutnya, geologi. Jenis batuan. Batuan berdasar sungai mempengaruhi resistensi erosi. Batuan keras lebih stabil. Struktur geologi, patahan dan lipatan dapat mengarahkan saluran sungai. Selanjutnya, topografi. Topografi dibedakan menjadi dua, yaitu kemiringan tanah. Kemiringan tanah daerah curam meningkatkan kecepatan aliran dan potensi erosi. Bentuk lahan mempengaruhi pola drainase dan cara aliran air. Selanjutnya, vegetasi. Pengaruh pada erosi, vegetasi di tepi sungai menstabilkan tanah dan mengurangi erosi. Persediaan habitat menyediakan habitat sebagai spesies akuatik dan terrestrial. Selanjutnya, aktivitas manusia. Penggunaan lahan, praktik sebagai pertanian, deforestasi dapat meningkatkan erosi dan mengubah pola aliran. Pengendalian aliran, pembangunan bendungan dan saluran drainase mengubah pola aliran alami. Yang keenam, perubahan iklim. Variabilitas cuaca mengubah pola curah hujan dan suhu mempengaruhi aliran sungai. Kenaikan permukaan air laut mempengaruhi saluran di daerah pesisir dengan resiko intrusi air laut. Selanjutnya yaitu kualitas air. Polusi aktivitas manusia mencemari sungai mempengaruhi kualitas air dan ekosistem, dapat menyebabkan aerobik mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu pengaruh lingkungan terhadap sistem fluvial sangat kompleks dan sangat terkait. Memahami interaksi faktor-faktor ini lebih pengelolaan dan konversi sumber daya air sebagai menjaga kesehatan ekosistem sebagai sungai. Pendekatan berkelanjutan diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan perubahan lingkungan dan aktivitas manusia.